Okay, hi guys. So pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa imamat yang pertama. Okay, but today Bible will recite about Leviticus. Alright, Leviticus on the chapter 1. Alright, okay, on the chapter 1. Okay, iaitu tentang korban bakaran. Okay, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Okey. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu perkemahan, pintu kemah perkemahan supaya Tuhan berkenan akan dia. Supaya Tuhan akan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan penabayan baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan ini. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bahagian-bahagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi, bagi Tuhan. Jikalau persembahannya itu korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah di sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada sekitar mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motong menurut bahagian-bahagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seterusnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, satu korban api-apian yang baunya sangat menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada nilai mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan, dibuang ke samping mezbah ke sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung-burung itu pada pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Okay? Begitulah tentang fasa imamat. Yang pertama is about the Bible on Leviticus on the chapter 1. It's about korban bakaran yang memanggil Musa, iaitu Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan, kerana korban persembahan ini adalah daripada Tuhan dan juga mungkin permintaan Tuhan, terdiri daripada lembu sapi dan juga domba. Okay, diharapkan Tuhan sentiasa menyayangi kita semua dan memberkati kita semua, dan Allah dan juga kerajaan Allah sentiasa kekal selamanya selagi bumi ini berada. Okey, sekian, terima kasih.